Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya Winfried Prayogi, mahasiswa program studi Magister Manajemen angkatan 68 Universitas Sultan Agung Semarang. Di mana pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah video singkat terkait review ringkasan artikel internasional yang berjudul Implementing a Digital Transformation at Industrial Companies, di mana video ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Organisasi yang diampu sendiri oleh Bapak Rektor Unisula, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Bejo Santoso, MT PhD. Baik, pertama kita masuk pada bagian pendahuluan. Poin pertama yaitu perusahaan industri atau industrial companies telah lama tertinggal di belakang dari para pengecer atau retailer dan para pemain business to customer yang lain dalam hal digitalisasi operasi pemasaran dan penjualan mereka. Poin kedua yaitu dengan adanya pandemi COVID-19 ini yang memaksa pekerja untuk tinggal di rumah dan membatasi interaksi langsung, solusi digital sekarang ini menjadi penting untuk penjangkauan dan dukungan pelanggan. Poin ketiga, terdapat 6 elemen dalam upaya digitalisasi suatu perusahaan. Elemen-elemen tersebut telah berhasil diterapkan di seluruh industri, dapat membantu perusahaan industri mengubah budaya, organisasi, dan sistem teknologi mereka. Kemudian memungkinkan juga mereka untuk meningkatkan layanan bagi basis pelanggan mereka yang beragam. Kemudian kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu adalah elemen pendukung digitalisasi. Pada elemen pertama, yaitu berbunyi Create a Business-led Technology Roadmap. Di sini ditekankan yaitu yang pertama mengembangkan dan menyelaraskan visi digital untuk organisasi. Penekanan yang kedua yaitu selalu mempertimbangkan dampaknya terhadap pihak distributor. Elemen kedua berbunyi develop and upskill talent. Di sini ditekankan pada poin pertama yaitu untuk mengidentifikasi kebutuhan bakat dan strategi untuk mengisi kesenjangan. Penekanan kedua membuat struktur organisasi yang baru untuk mengintegrasikan talenta digital. Penekanan yang ketiga yaitu memanfaatkan program pembelajaran digital, teknologi, dan sumber eksternal untuk mengembangkan talenta. Elemen ketiga yaitu berbunyi Adopt an Agile Delivery Methodology. Penekanan yang di sini yang pertama adalah percepat uji kampanye digital. Kemudian yang kedua, buat revisi berdasarkan wawasan yang diperoleh dari lapangan. Elemen keempat yaitu Shift to a Modern Technology Environment. Penekanan di sini yaitu untuk membuat teknologi baru yang mencakup area termasuk layanan backbone perdagangan. Elemen kelima yaitu Focus on Data Management and Enrichment. Ditekankan di sini yaitu mempertimbangkan data terkait isu-isu strategis dalam roadmap seperti persyaratan arsitektur dan identifikasi kasus khusus yang akan memberikan manfaat secara analitik. Elemen keenam yaitu berbunyi Drive the Adoption and Scaling of Digital Initiative. Di sini ada 3 penekanan. Yang pertama yaitu perubahan skala di seluruh organisasi dengan fokus pada produk, layanan, dan pemenuhan pesanan. Kemudian yang kedua, strategi dan eksekusi perdagangan. Kemudian yang ketiga adalah layanan pelanggan atau customer service dan transaksi jual beli. Kita masuk pada elemen pertama, yaitu menciptakan roadmap bisnis berbasis teknologi. Di sini poin pertama yang ditekankan adalah sebelum mengejar peluang digital, para pemimpin harus terlebih dahulu mengembangkan dan menyelaraskan visi digital untuk organisasi mereka. Mereka harus mulai dengan menilai kemampuan mereka, memperkirakan sumber daya yang dibutuhkan, dan memikirkan kemitraan potensial yang dapat membantu mereka dalam mencapai tujuan. Poin kedua yaitu saat pengembangan roadmap, perusahaan industri harus mempertimbangkan implikasi strategis bagi bisnis yang sudah ada, termasuk gangguan maupun kendala-kendala pada jalur distribusi offline manapun seiring pertumbuhan penjualan digital.
Kemudian poin ketiga, mereka juga harus memutuskan produk mana yang akan dijual melalui platform online. Manajemen distributor juga penting. Selain menentukan platform baru dapat memungkinkan pertumbuhan distributor, industri juga harus memutuskan distributor mana yang akan menjadi mitra terdekat mereka di platform ini. Elemen kedua yaitu mengembangkan dan meningkatkan bakat. Sebelum menerapkan roadmap mereka, para pemimpin perusahaan industri harus mengidentifikasi peran kunci yang diperlukan untuk organisasi digital dan kemudian membangun bakat internal mereka. Upaya-upaya mereka ini harus mencakup bidang-bidang sebagai berikut. Pertama adalah strategi. Para pemimpin perusahaan industri pertama-tama harus mengevaluasi kebutuhan bakat mereka dan mengidentifikasi kesenjangan, melihat kebutuhan langsung dan jangka panjang. Kemudian bidang yang kedua ada struktur, di mana industri akan membutuhkan struktur dan model penerapan baru untuk mengintegrasikan setiap anggota tim digital yang baru ke dalam organisasi. Kemudian yang ketiga ada keterampilan. Industri harus memperkenalkan program pembelajaran digital untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan di seluruh organisasi. Yang keempat adalah sistem. Sistem dan aplikasi yang mau dimodernisasi seperti alat manajemen alur kerja, itu dapat membantu mengurangi waktu orientasi bagi karyawan baru, sehingga meningkatkan produktivitas dan mengurangi kesalahan manusia atau human error. Kemudian yang berikutnya adalah sinyal. Perusahaan terbaik akan memanfaatkan sumber eksternal, termasuk mitra bisnis mereka, untuk meningkatkan kemampuan dan mempromosikan pergeseran budaya di sepanjang rantai nilai perusahaan secara keseluruhan. Elemen yang ketiga adalah mengadopsi metodologi pengiriman yang cekatan. Beralih ke metodologi pengiriman yang cekatan ini membutuhkan perubahan di semua tingkatan perusahaan. Kemudian platform e-commerce hadir dengan salah satu tujuan utama yaitu untuk menyediakan jalur berbiaya rendah guna melayani usaha kecil dan menengah yang secara historis diabaikan oleh tenaga penjualan karena mereka memberikan pengembalian atau revenue yang relatif rendah. Elemen keempat, beralih ke lingkungan teknologi yang modern. Yang pertama di sini adalah kemampuan teknologi yang baru membentuk dasar dari setiap transformasi digital. Dan yang kedua, poin penting di sini adalah perusahaan harus menciptakan lingkungan yang memungkinkan untuk menguji pendekatan atau teknologi baru dengan cepat dan kemudian melakukan penyempurnaan berdasarkan umpan balik atau feedback dari pelanggan sambil mengelola dan mengidentifikasi resiko. Elemen kelima yaitu fokus pada pengelolaan dan pengayaan data. Poin pertama di sini adalah tanpa wawasan yang kuat dan berbasis data, sebagian besar industri mengalami kesulitan mengidentifikasi tindakan prioritas dan menemukan sinergi di seluruh lini bisnis. Poin kedua yaitu perusahaan akan meningkatkan manajemen data jika mereka fokus pada identifikasi suatu persoalan yang akan memberikan manfaat secara analitik dan kemudian perusahaan ini akan menentukan bagaimana caranya mereka mengumpulkan, menyimpan, menyajikan, dan menggunakan informasi pelanggan. Dalam proses analitik suatu persoalan e-commerce, biasanya suatu industri akan membagi identifikasi persoalan tersebut dalam 4 kategori. Yang pertama adalah inovasi produk. Yang kedua adalah analitik perjalanan. Yang ketiga, pemasaran dan penjualan. Serta yang keempat adalah rantai pasokan atau supply chain. Kemudian elemen yang keenam, yang terakhir adalah mendorong adopsi dan penskalaan inisiatif digital. Poin pertama di sini adalah memperbesar skala perusahaan akan membutuhkan proses bisnis yang baru di seluruh perusahaan tersebut. Dan yang kedua, secara keseluruhan, perubahan harus terjadi dalam 3 kategori. Yang pertama adalah produk, penawaran layanan, dan pemenuhan pesanan. Yang kedua yaitu strategi dan eksekusi perdagangan. Yang ketiga yaitu layanan pelanggan atau customer service dan transaksi jual beli. Baik, kemudian kita masuk pada bagian ketiga yaitu perubahan proses produksi. Untuk berhasil dalam proses digitalisasi suatu perusahaan industri harus merubah proses dalam 3 kategori,
di mana kategori yang pertama ini berbunyi Product, Service Offer, and Order Fulfillment, di mana di sini dapat dilihat untuk tindakan primer yang dapat dilakukan adalah produk dan penawaran pelayanan, kemudian pemenuhan pesanan. Kemudian kategori yang kedua adalah Commercial Strategy and Execution. Dalam hari ini, langkah-langkah primer utama yang harus dilakukan adalah manajemen jalur rekanan atau mitra, kemudian harga, yang ketiga adalah insentif penjualan dan kredit. Kemudian pada kategori ketiga yaitu Customer Service and Transaction. Langkah-langkah primer utama yang dilakukan di sini adalah resolusi masalah atau isu atau kendala dalam pelayanan pelanggan. Kemudian untuk selanjutnya adalah penutup untuk video singkat, yaitu digitalisasi tidak akan sukses diterapkan hanya dengan menjalankan 6 elemen pendukung di atas, namun juga harus mengadopsi pola pikir baru tentang transformasi. Dengan demikian, perusahaan industri tersebut akan berhasil membuat lompatan dan mempertahankan momentumnya. Baik, demikian video singkat terkait review ringkasan artikel internasional ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.